Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Nah, kali ini saya akan bahas tentang TKP, yaitu soal anti radikalisme. Jadi pada soal radikalisme itu adalah soal yang dengan ciri dari soal ini adalah berkaitan dengan kepekaan dalam penyelesaian konflik dalam bermasyarakat yang berbeda suku, kemudian budaya maupun perbedaan agama. Nah, untuk tips dan triknya memilih jawaban pada soal TKP tentang radikalisme, yaitu yang pertama yaitu menolak radikal atau yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Kemudian tips yang kedua itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga itu adalah mendukung aksi perdamaian dan meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Kemudian, trik yang keempat, carilah pilihan soal yang langsung action dalam segi positif. Jadi langsung bertindak. Oke, soal yang pertama yaitu adalah Anwar dan Sanusi adalah dua warga masyarakat yang tinggal di desa yang letaknya berdampingan. Kedua orang tersebut menjadi provokator setiap terjadinya tawuran antar desa yang berbeda tersebut. Tawuran antar desa tersebut menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa. Andaikan Anda tinggal di salah satu desa tersebut, apa yang Anda lakukan? Nah, untuk kata kuncinya yang 4 kita bisa pakai yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian lebih ke action atau tindakan kita, yaitu untuk mendukung perdamaian dan meningkatkan pemahaman. Nah, akan kebersamaan. Oke, langsung kita cek ke pilihannya. Yang pertama itu saya merasa menyelesaikan masalah tawuran antar warga harus dimulai dari keinginan warga. Nah, ini masih bukan actionnya, bukan tindakan, otomatis bukan jawabannya. Kemudian yang B, saya berpikir mediasi perlu dilakukan dalam masalah ini. Nah, ini juga bukan action, bukan tindakan, maka bukan pilihannya. Langsung kita ke yang C, meminta kedua lingkungan untuk melibatkan unsur masyarakat untuk menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai salah satu jawaban yang skornya itu adalah besar. Kita simpan. Kemudian untuk yang D, tidak bosan mengingatkan Anwar dan Sanusi mengenai pentingnya perdamaian antar warga. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai action. Kemudian yang E yaitu adalah aktif membantu perangkat lingkungan untuk mensosialisasikan cara-cara penyelesaian persoalan tawuran antar warga kepada semua pihak. Nah, ini juga merupakan action. Jadi untuk poin-poin yang besar pada soal yang nomor 1 ini adalah C, D, dan E. Nah, tetapi kita pilih di setiap pilihan yang di sini yang memiliki skor tinggi untuk yang radikalisme yang di sini adalah mengaktif membantu perangkat lingkungan untuk mensosialisasikan cara-cara penyelesaian persoalan tawuran antar warga kepada semua pihak. Jadi ini adalah yang merupakan actionnya, sehingga poinnya yang paling besar itu terletak pada jawaban yang E. Kemudian poin yang besar lagi yaitu adalah action yang kedua, yaitu meminta kedua lingkungan dan untuk melibatkan unsur masyarakat untuk menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan. Nah, ini untuk poin yang besar. Nah, untuk poin yang besar yang ketiga yaitu tidak bosan meningkatkan Anwar dan Sanusi mengenai pentingnya perdamaian antar warga. Jadi kalau misalkan kita skorkan, maka yang E itu adalah 5, yang ini adalah 4, berarti yang di sini adalah 3. Kalau A dengan B itu ada, tidak mungkin. Sehingga untuk mendapatkan nilai yang besar, skor yang besar pada soal TKP, nah itu bisa kita pakai untuk triknya seperti ini. Jadi antara C, D, dan E itu merupakan skor yang terbesar. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Andi adalah ketua OSIS pada tahun ajaran ini. Sekolah mendapat giliran sebagai tuan rumah kegiatan pertukaran pelajar. Banyak perilaku yang berbeda dari murid-murid tersebut. Beberapa di antaranya dirasakan mengganggu dirinya dan juga teman-temannya. Hal yang Andi lakukan adalah, untuk tipnya itu kita pada poinnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kemudian ada tindakan positif, jadi lebih ke tindakan. Kemudian kita cek ke pilihannya, yang A, tidak perlu memperdulikan karakter murid-murid tersebut karena pertukaran pelajar hanya sementara. Nah, yang ini tidak mungkin jawabannya karena dia bukan merupakan action yang positif, tindakan. Kemudian yang B yaitu mengajak bicara salah satu murid tersebut untuk sekedar dapat memahami karakter murid-murid tersebut. Nah, untuk jawaban yang B yaitu adalah mengajak bicara salah satu murid, cuman salah satu saja, kemudian ini tidak menyeluruh untuk sebuah solusi. Jadi tidak mungkin jawabannya yang B. Kemudian yang C yaitu menghubungi guru sekolah untuk mendapatkan kejelasan mengenai karakter murid-murid tersebut. Nah, ini juga bukan sebuah solusi action untuk tindakannya, jadi kurang pas.
tapi sudah merupakan action hal positif, maka bisa dikatakan poinnya ini sudah besar. Kemudian yang D yaitu bersama teman-teman melakukan pendekatan agar didapat pemahaman yang utuh mengenai mereka. Jadi inilah yang poinnya yang paling besar. Kenapa dikatakan paling besar? Karena ini mengajak semua teman-temannya melakukan pendekatan agar didapat pemahaman yang utuh mengenai mereka. Jadi tidak cuma personal satu orang saja untuk diketahui permasalahannya. Jadi secara keseluruhan, dan juga dia sebagai ketua yaitu bertindak keseluruhan. Jadi bersama teman-temannya dan juga timnya. Kemudian yang E itu adalah membangun dialog dengan beberapa dari mereka agar dapat memahami karakter yang ada. Maka untuk tindakan yang positif dan jika dia juga sebagai ketua OSIS dan juga tim, maka jawaban yang paling pas itu adalah yang D untuk yang nomor 2. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, Lucky adalah warga baru di lingkungan Anda. Ia sering bertengkar dengan warga sekitar yang dianggap tidak satu kepercayaan dengannya. Lucky adalah teman masa kecil Anda. Sebagai teman yang Anda lakukan adalah yang A, mendukung pendirian Lucky bahwa hal itu adalah kebebasan setiap orang dalam bergaul. Nah, ini otomatis tidak, karena pada pertengkaran itu sudah hal yang negatif, berarti otomatis jawabannya A tidak. Yang B, membiarkan sikap Lucky tersebut asal ia berjanji tidak bertengkar dengan warga lainnya. Nah, ini juga tidak mungkin. Kemudian yang C yaitu mencari hal yang terkait sikap Lucky sebagai bahan untuk mencari solusi. Nah, ini bisa terjadi karena dia sudah merupakan action positif. Kemudian yang D yaitu adalah meminta bantuan dari pihak keluarga dan orang dekat Lucky agar Lucky berhenti memusuhi warga lain. Nah, ini juga merupakan action tapi bukan langsung pada objeknya atau pada Lucky tersendiri. Nah, ini juga merupakan poin bisa. Kemudian yang E yaitu mengajak Lucky. Nah, ini mengajak Lucky itu langsung pada Lucky-nya untuk berdialog dengan melibatkan warga di lingkungan tempat tinggalnya agar mereka hidup harmonis. Maka poinnya yang paling besar itu adalah yang E untuk yang nomor 3. Soal yang nomor 4, Bom adalah salah satu pemimpin ormas keagamaan di kampus, tetapi pemikirannya cenderung radikal sehingga membuat organisasinya dicap ekstrim. Sebelumnya organisasi tersebut sangat terkenal dengan kesantunan dan cinta damai, sehingga sebagai anggota memikirkan cara untuk menyelamatkan organisasi ini. Sebagai anggota, apa yang Anda lakukan? Nah, untuk yang nomor 4 yaitu Bom itu pemikirannya cenderung radikal. Nah, yang dipimpin dianggap sebagai ekstrim. Sebagai anggota, maka yang dilakukan untuk menyelamatkan organisasi itu ngapain? Nah, seperti itu. Kemudian kita cek di pilihannya, A itu adalah mengajak beberapa teman berkomitmen melakukan tindakan menyelamatkan organisasi dan penyusunan program. Nah, ini bisa. Kemudian yang B yaitu menyusun strategi untuk membuat berbagai kegiatan organisasi yang mempertahankan nilai-nilai cinta damai. Nah, ini poinnya yang betul. Kemudian yang C memiliki keinginan untuk mempertahankan organisasi selalu menjunjung tinggi kehidupan yang cinta damai. Nah, ini masih memiliki keinginan bukan suatu action. Kemudian yang D memahami adanya seimbangan dalam organisasi. Memahami ini juga bukan suatu action atau tindakan. Yang E belum merasakan akibat langsung negatif dilakukan oleh Bom sehingga bersikap netral saja. Ini bukan suatu action. Jadi yang action atau langsung tindakan itu antara A dengan B. Maka untuk poin terbesarnya yang paling pas nomor 4 itu adalah yang B. Soal yang nomor 5, karena diusung oleh beberapa partai koalisinya, Pak Ruslan berhasil terpilih menjadi kepala daerah di kotanya. Ia memiliki visi mewujudkan kota yang menjunjung kota yang cinta damai. Namun sebagai masyarakat melakukan kemampuannya untuk memimpin warga yang sangat heterogen. Apa yang harus dilakukan Pak Ruslan? Untuk yang soal yang nomor 5, itu adalah tindakan apa yang harus dilakukan Pak Ruslan? A, yaitu meyakinkan bahwa perdamaian akan tercipta jika masyarakat mayoritas yang memilihnya dapat tetap solid mendukung. Kemudian, yang B yaitu memahami pentingnya perwujudan nilai cinta damai dalam masyarakat di kotanya. C, memiliki keinginan, kalau keinginan itu tidak merupakan suatu action langsung. Nah, jadi tidak mungkin jawabannya itu adalah yang C. Kemudian yang D itu adalah melakukan tindakan untuk mewujudkan kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi suasana cinta damai. Berarti inilah tindakan yang
positif. Nah, bisa jadi untuk yang D. Yang E menyusun program kota yang cinta damai dan mempresentasikan di hadapan aparat Pemda untuk mendapat umpan balik. Nah, ini juga bisa. Nah, untuk yang dilakukan Ruslan adalah yaitu melakukan tindakan ya untuk mewujudkan, jadi untuk mewujudkan kota yang masyarakat menjunjung tinggi sesama cinta damai. Jadi ini adalah action, langsung tindakan hal positif. Jadi jawabannya untuk yang nomor 5 itu adalah yang D. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.